ini kepareng matur. Jenengan priantun pundi, Mbak? Lho ki dibojo aku mau takon kok. Priantun saking pundi? Saking Jepara. Oh, Jepara kula Bang Sri. Waken lho Bang Sri Bang endi? Ya kembange Sri kono. Kok senengane do ngepas-ngepaske. Sudah berapa kali sampean hadir di Kembang Safa? Sekali. Wani maju. Lah iki sing jenenge jamaah pisan wani maju nyanyi sisan. Loh, ora kok sampean. Lho si mentelang terus. Nah, ada kesan tersendiri ketika hadir dengan lagu seperti ini. Bersolawat seperti ini. Kesannya gimana ya? Ya gimana piye sama sing rasain gimana piye? Iki lho puitis banget terkatakan. Tapi kalau you ngomong terus tak terkatakan. Laksanakan. Tadi datang dengan suami. Oh, alhamdulillah. Aman. Ada pesan aman. Aman loh. Aku ki memang ya aman. Ada ketika seperti ini, ada kumpul-kumpul maya seperti ini. Kopi. Iki metu buriku tak dagang. Aku kopi ini enggak usah Mas, mumet nang. Lho jenengan sing mengeki sapa? Kirain dapat Pedi. Kei. Padha kaum miskin yo. Ada pesan tersendiri untuk seperti tidak terkatakan boleh. Tapi untuk saat yang sudah baru lagu-lagu ya, ini baru awal untuk sama. Asma sinten? Mbak Ana. Lah Mbak Ana itu datang ke sini ingin seperti apa karena belum tentu ketika sampai ujuk-ujuk saka Jepara mrene entuk mung kemringet. Ada harapan apa agar supaya Kembang Safa ini mungkin suatu saat nanti hadir di daerah panjenengan di Jepara gitu. Gimana? harapannya sih. Nah, makasih tepuk tangannya. Oh, dulu. Gimana? Harapannya gimana? Harapannya untuk Kembang Safa ini 16 tahun. Depan 16 tahun saya harap untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi karena ini kan bukan dilihat apa tuh? Gandaran mau bojone lho. Apa ta memang Grogi ya. Lho sampean ana bojone grogi opo ora. Ada harapannya mungkin kita lebih baik karena Ya, kita di sini lebih adalah baik, lebih maju gitu kan selama ini kita dakwah untuk umat semua umat. Wah, iki wong itu kudu seneng kuyung tenanan iki. Majunya negara adalah termasuk dari kaum ibu karena hari kemarin adalah hari ibu. Wah, tepuk tangannya tuh Mbak Ana. Mau request oplosan? Iki raiso kabeh masalahnya. Raiso ngiringi maksudnya. Matur suwun kembali. Kasih satu lagi. Tersenyum melambai menjelaskan semua warna mata.
Ngano ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli senang banget hari ini, meskipun saya agak datang telat karena satu dan lain hal. Hari ini bertepatan dengan milad Gampang Sahabat ya. Juga miladnya dulu kita kaum Nasrani ya, miladnya. Ya, hari Natal dan kemudian Maulid Nabi Muhammad. Saya langsung saja menyinggung tema. Sebelum menyinggung tema, saya tolong diambilkan lukisan ini. Ini saya dititipi teman. Ini ada teman yang pintar gambar, pintar lukis, tapi nggak punya uang. Ya, langsung saja saya cerita. Ini titip ke saya. Dia pengen nyumbang, pengen berkontribusi, pengen wis pokoknya ngono kuwi lah ya. Alias iki disumbangke yen payu. Jadi ini Mas Dur. Nanti yang ini adalah inspirasinya dari tema kemarin. Bagiku kamu adalah aku, tapi versi spiritual kata dia. Ini gambarnya dari potlot, pensil warna. Potlot atau pensil sama aja. Ini nanti silakan yang ingin ikut lelang tertutup hubungi saya. Karena saya bertanggung jawab untuk menyampaikan amanat yang bersangkutan bahwa lukisan ini mudah-mudahan bisa jadi inilah untuk teman-teman. Intinya ini payu akeh. Sudah ada yang masuk ke saya, tapi karena pakai metodenya lelang tertutup, jadi silakan langsung ke saya. Itu menurut saya bagus sekali. Menurut Kang Ali bagus. Ya, jadi taruh dipajang di mana lah. Nanti yang pengen setelah acara hubungi saya. Atau kalau misalnya malu silakan catat handphone saya. Ya. Handphone saya 085 866 15 14 12. Ya, nah, Intinya itu titipan dari teman. Yang kedua Mas Dur, untuk tema teman-teman pengiat kemarin juga ini bulan Desember. Betul. Bulan Maulid Nabi, maka temanya tidak jauh-jauh dari situ. Nah, jadi tema yang kita angkat untuk pada malam hari ini adalah uswatun hayalan. Dari pemenggalan kalimat aja uswatun judulnya lebih bagus. Okay. Nah, khayalan lebih bagus. Cuma bagaimana dari Kang Ali nanti mengajarkan, monggo Kang, kasih sedikit gambaran 5 menit boleh 10 menit foto kakean. Saya ini ya, kalau Anda perhatikan, coba kata syahadat itu pertama kan la ilaha illallah. Jadi kenapa kita mencoba memunculkan istilah uswatun hayalan? Kalau aslinya apa sebenarnya istilahnya Mas? Kalau yang ada selama ini uswatun apa yang sebenarnya? Ini kan sebenarnya plesetan toh? Sebenarnya apa Mas? Uswatun hasanah. Di mana itu? Kalimat atau istilah itu ada? Di Al-Quran ayat berapa gitu? Atau bunyinya yang apa? Yang tahu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira bin ghairi. Jadi sebenarnya istilah aslinya adalah uswatun hasanah. Tetapi justru yang diangkat atau dimunculkan adalah uswatun hayalan. Kenapa? Nah, jadi gini, kita mencoba untuk membuat supaya sampai pada kok lereng uswatun hayalan, mestinya kan uswatun hasanah gitu ya. Nah, jadi tadi di awal saya katakan metode syahadat la ilaha illallah itu saya tertarik dengan metodenya. Jadi untuk kemudian mengenali Tuhan justru diawali langkah-langkah tidak dudukui la ilaha sampai kemudian illallah. Kenapa? Saya mencurigai. Kenapa redaksinya itu justru dari la ilaha kemudian illallah? Karena kita tidak akan pernah sampai untuk sampai kui
Maka metodenya adalah penegasian. Sebagaimana Ibrahim melakukannya, menyangka bahwa bintang itu Tuhan, ternyata bukan. Kemudian menyangka apa, kemudian bukan. Terus sampai akhirnya ada yang tidak diberi nama. Mungkin teman-teman paham ya, di agama tertentu untuk menyebut Tuhan justru mereka tidak menyebutnya, tetapi memberi atribut sifat-sifat. Sebagaimana di Islam itu memberikan atribut 99 Asmaul Husna. Dan yang satu apa? Satu Ismul Adzam kata bahasa ini, yaitu 99 itu diejawantahkan pada kehidupan. Nah, saya mencoba untuk membalik paradigma, membalik metode la ilaha illallah tadi dengan memunculkan suatu hayalan. Bagaimana caranya? Ya, uswatun hayalan kita perlakukan sebagai semacam sampah. Nah, bagaimana supaya sampah itu berguna? Maka kita harus tahu yang tidak sampah. Maksud mas? Jadi orang maksud orang apa? Engkau masuk dewe tenang wae. Aku percaya kok. Jadi kenapa saya memberanikan diri di sini? Karena gini Mas Dur. Saya percaya bahwa misalnya ada teman-teman ayah yang berdiri di depan sini, kalau ada yang salah pasti akan benar dari sini. Maksudnya gini, pasti ada orang yang salah, wah itu salah nih, terus kemudian tampil dan ngomong. Dan di sini saya nggak ada masalah ketika misalnya wah ternyata memang keliru. Karena memang kita cari sesuatu yang benar. Orang yang nengke-nengke tampil di orang, ya. Jadi tidak ada masalah. Saya berfungsi sebagai pemantik saja. Berkali-kali saya bilang bahwa yang di depan itu adalah pemantik, gitu ya kan? Oke. Jadi saya ulangi tadi. Prolog dari uswatun hayalan. Nah, uswatun hayalan tadi kita perlakukan sebagai sampah. Supaya sampah itu berfungsi, iki dibuang kene, ya kan? Iki dibuang apa ora? Maka kita harus tahu yang bukan sampah. Maka dari itu, untuk bisa itu, kita harus mencari uswatun hasanah sing piye. Kita buat profil uswatun hasanah, nanti yang ini nggak kayak gini nih, berarti uswatun hayalan. Gitu loh. Jadi tema uswatun hayalan itu sengaja saya munculkan hanya untuk itu. Kenapa? Karena saya melihat, teman-teman melihat saiki jen oke banget sing mengklaim atau ngene aku ki wis umat Rasulullah. Tapi nek dipikir-pikir opo yo gitu loh. Nah, ben bisa ngomong opo iyo, ki kudu ngerti takarane. Berarti kita harus membuat profil uswatun hasanah. Piye kuwi sing uswatun hasanah? Kan gitu. Metodenya paham ya? Kenapa kok temanya uswatun hayalan? Mulut Nabi, cerita Nabi kok malah uswatun hayalan? Kudune kan uswatun hasanah. Lah kuwi mergone kuwi. Mergone supaya kita siapkan sampah, nanti Anda melihat misalnya ya, ini misalnya. Wah, pemimpin kayak ngomong iki aku ki umat Kanjeng Nabi, aku wis mengenal Nabi. Kok watake koyo ngono misalnya. Keras banget. Wes ora rendah hati, ora tepos liro karo adat. Wes ngono kae. Anda harus bisa iki dudu iki. Wis buang sampah iki suatu hayalan iki. Gitu loh. Nah, apa profil uswatun hasanah? Saya kira banyak sekali di sirah Nabi ya untuk bisa membuat atau setidaknya memotret Kanjeng Nabi. Saya coba untuk yang ceto saja lah, yang ada di ayatnya. Kalau tadi Mas Wakijo sebelum sholawat, Mas Wakijo kan melantunkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa kan gitu ya. Artinya, nah ini jadi salah satu setidaknya ya, saya setidaknya yang saya dapatkan potret uswatun hasanah itu dari sini. Jadi yang pertama, Nabi itu
laqad ja'akum rasulun min anfusikum tadi, itu salah satu profilnya itu beliau tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Satu. Terus yang kedua, sangat menginginkan keselamatan dan kebaikan untuk umatnya. Terus sangat mengasihi dan menyayangi umatnya. Terus lemah lembut, memaafkan dan memohonkan ampun atas kesalahan umatnya. Terus mau bermusyawarah dengan umatnya dan bertawakal setelah mantap mengambil keputusan. Itu saya kira yang bisa dipotret dari ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nanti teman-teman yang lebih paham, lebih ngerti tentang ayat ini silakan menambahi potret profil uswatun hasanah kita. Supaya apa? Supaya uswatun hayalan itu berfungsi, sehingga kita ketika misalnya ada orang, maaf ya, yang ngaku-ngaku saya begini, kita ini aja lah, itu uswatun hayalan aja, buang saja lah. Kenapa? Karena kita sudah tahu profil uswatun hasanahnya. Gini, beda kan? Kalau la ilaha illallah nggak seperti itu. Dibalik, kebalikannya, metode yang dipakai untuk mengenal Allah itu kebalikannya, karena emang nggak akan sampai. Nah kalau Nabi kan nggak, beliau kan manusia biasa kan, Muhammadun basar kal basar wa huwa kayakut tibainal hajar. Beliau andaikan batu itu ya batu, batu lagi istimewir. Nah misalnya ngomong kawan-kawan kayak ini batu istimewir kan bisa saja kan kecelek kan. Biar nggak kecelek gimana? Kita harus tahu profil yang istimewir tadi. Nah, metode inilah yang saya pakai dan saya angkat, kemudian memunculkan uswatun hayalan. Di kaosnya itu tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan terlupakan. Itu kuat saja supaya jadi shortcut bahwa dulu Desember tahun 2015 Bambang Syafaat mengambil tema tentang uswatun hayalan. Itu profil pribadi Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Terus yang kedua, bagaimana profil ajarannya? Saya kira dengan latar belakang pribadi Nabi Muhammad yang seperti itu, ciri ajarannya itu setidaknya memuat hal ini menurut saya ya. Yang pertama, semangat damai yang pertama. Ini setidaknya ya, nanti pasti kalau misalnya teman-teman nambahin monggo. Yang kedua, menghormati adat. Ini saya ringkas saja, kenapa? Karena kisahnya banyak, kemudian saya bisa membuat semacam kesimpulan bahwa ajaran Nabi itu setidaknya profilnya demikian, bercirikan seperti ini: semangat damai, menghormati adat, menerima kemajemukan, terus memahami proses. 4 yang saya temukan ciri ajaran Nabi Muhammad. Nah, ketika kita mengenali profil pribadi Muhammad dan kemudian mengenali ciri ajaran beliau, kan sangat mudah kemudian memfungsikan uswatun hayalan. Ini kira-kira yang saya maksud, kenapa temanya kita angkat uswatun hayalan. Mungkin itu dulu, karena nanti teman-teman bisa menambah untuk mengkompliti profil uswatun hasanah atau cerita tentang uswatun hayalan yang Anda dapati di kehidupan sehari-hari. Kira-kira itu Mas Yon. Oke, Ali. Untuk mukadimahnya uswatun hayalan sudah diantarkan oleh Mas Ali, karena waktu juga sudah jam 10, narasumber sudah ada di belakang semua. Kebetulan malam hari ini kita juga kedatangan sedulur kita dari Simpul Mocopat Syafaat dan Kenduri Cinta. Monggo untuk Mas Denny dari Simpul Mocopat Syafaat Jogja bisa berkenan untuk ke depan, bisa berbagi, dan sedulur dari Simpul Kenduri Cinta Jakarta monggo berkenan untuk ke depan. Monggo Pak Saratri, Mas Beni. Ini yang berbungis Pak Saratri, di belakangnya Pak Elias, di belakangnya Dubanis, di belakangnya kakak saya Kang Noe. yes, asri. Nah, saya nama adalah kakak. Belakangnya lagi aku juga kenal.
Mas Dani dari Mas Dani Motopat. dari Motopat Syafaat. Iki sing entuk udut ya mung narasumber tok. Diprotes. Bipanis, ini saya cerita. Karena Jadi nun sewu saya kan kali. Saya dulu. aku sih ngomong ini. Saya dulu. Boleh apa? Saya dulu, sabar. Ya, ini tadi Kang Sabrang dan Pak Anies, Pak Bipanis sama Pak Yas. Tadi yang di sini kan karena kebetulan dari jemaah banyak yang perempuan, yang di dalam sini no smoking, ya, yang di belakang boleh merokok. Saya urusan dikomplain ini. Berarti monggo panjenengan. Lah karo ngomong-ngomong kuwi, Nah, ini maksudnya kan bodoh. Jadi di pengajian-pengajian itu garis batasnya itu cowok dan cewek ya. Iki antik gitu. Garis batasnya itu yang merokok itu di belakang, yang nggak merokok di dalam ruangan. kecuali satu ya Mas Dur ya. Sesungguhnya ada bagimu kum pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang hasan, yang baik. Cuman yang jarang kita perhatikan, kumnya itu tidak semua kita, tidak semua Anda. Kalau diteruskan ayat itu sampai selesai, siapakah yang bisa termasuk meneladani suri tauladannya Rasulullah? Itu nomor satu, dia yang meletakkan tujuan hidup itu tidak pada dunia. Bukan Anda yang, atau bukan kita yang harapan-harapannya berhenti pada materi, tapi mereka yang mengharap hanya kepada Allah dan yaumal akhir, kan gitu. Yarjullaha wa yaumal akhir. Di situ. Lah bagaimana mungkin kita bisa meneladani beliau kalau terhadap pekerjaan saja kita mendefinisikannya itu, yaitu suatu pekerjaan yang menghasilkan materi, tidak bekerja untuk outputnya manfaat. Padahal jelas di situ pilihan redaksinya itu hasan, itu tingkat kebaikan yang tidak mengharapkan imbalan. Jadi itu motif nomor utama ya, motif keputusan hidup, motif orientasi dan pandangan-pandangan tidak pada kesementaraan, tapi kepada Allah dan yaumal akhir. Itu nomor satu. Dan nomor dua, yang senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ini entry point. Entry point mungkin nanti bisa dimasuki dan nanti akan banyak penjelasan dari Mas Abran, dari Habib dan semuanya. Karena kalau Mas Abran ini saya sebut sebagai gini ya. Kadang kita ketika menyebut ayat Allah itu hanya pada mushaf. Padahal di mulkus samawati wal ard, diciptakannya langit dan bumi, bahkan perbedaan kulitmu, perbedaan bahasamu itu ayat Allah. Dan sebetulnya tidak ada yang tidak ayat Allah. Nah, beliau menyentuh ayat Allah itu langsung. Itu hafidnya ayat Allah alam semesta. Ibaratkan orang mau belajar kambing itu, kalau saya kan ke mushaf baru ke alam semestanya, itu seperti mempelajari dari gambar lalu menyentuh bentuk wujud aslinya. Tapi kalau dari alam semesta menyentuh langsung ayat Allah. Apa kira-kira seperti itu dulu sebagai entry point. Nanti bisa disambung dengan diskusi dan dialog. Oke, gitu Mas Yun. Jadi Mas Dani mencoba ayatnya kemudian diteruskan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mosopo liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Mas Dani mengeksplorasi ini ya. Mosopo kan ya ono panutan sing elek toh. Nah ini panutan uswatun hasanah ini yang buat siapa kan kira-kira begitu ya. Nah model kan ada model yang elek, orang model sing apik, ana contoh sing apik, kalau contoh sing elek. Nah, uswatun hasanah untuk siapa? Untuk liman kana yarjuha wal yaumil akhir. Gitu ya. Garisnya seperti itu kira-kira. Yang kedua siapa Mas Jil? Monggo. Teman dari Peduli Cinta, Mas Aul. ya, sekedar informasi aja, pada malam hari ini kita kerawuan
sedulur juga dari Peduli Cinta Jakarta. Mungkin untuk selanjutnya bisa ke Pak Saratri dulu. Sidik-sidik mungkin biar nanti kemudian setelah itu gitu. bisa ada ini apa namanya, Langsung ke ceritanya aja Pak. Enggak, maksudnya memberikan pengantar sedikit-sedikit. Oke. Cilik-cilik Pak Imam, nanti biar teman-teman jamaah merespon Untuk memantik betul. Monggo Pak Saratri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Natalan ini ya peringatan Islam mulai kita mengimani Isa al-Masih sebagai Nabi. Semua Nabi kan Islam kan gitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita bicara soal hari lahir Rasulullah juga Natal gitu. Tapi kalau orang Nasrani ngarani Yesus itu urusannya beliau meneh gitu. Tapi yang penting begini, saya kalau bicara tentang Rasulullah justru menariknya itu ketika beliau sebelum jadi Rasul. Nek wis jadi Rasul, jadi Nabi, orang kan bisa saja bilang lah iya Nabi kok Rasul kok. Tapi yang menarik dari Rasulullah adalah ketika masih muda menurut saya. Jadi ketika masih muda pun sebelum jadi Rasul beliau sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin. Artinya apa? Orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, bahkan di tengah-tengah suku jahiliyah, suku Quraisy yang waktu itu masih jahiliyah, sendirian beliau memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, kemudian kejujuran. Itu yang pertama. Jadi menarik. Jadi masih muda saja sebelum beliau diangkat jadi Rasul sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, beliau adalah sosok orang yang selalu iqra, yang selalu membaca, selalu belajar untuk mencari ilmu pengetahuan dengan mempelajari kontekstual masyarakat di sekitarnya. Oh, ini kegelapan, ini kecerahan, ini jahiliyah, ini tidak, dan seterusnya. Jadi Muhammad sudah iqra sejak beliau belum diangkat jadi Rasul. Iqra secara pengetahuan tadi, secara ilmiah tadi juga dibarengi dengan spiritual, seneng topo, ya kan? Di tengah-tengah orang Arab yang saat itu sangat apa ya, misalnya keras, kemudian sangat mobilitasnya tinggi, artinya senang perang. Ada seorang anak muda yang sudah mengasah spiritualnya dengan jalan antara lain bertapa. Ini yang menarik. Kemudian setelah beliau diangkat jadi Rasul, tidak seperti nabi-nabi yang lainnya yang mungkin lebih banyak ke tauhid spiritual begitu, tapi beliau menerjemahkan tauhid tadi, spiritual tadi ke dalam kehidupan nyata, terutama setelah hijrah di Madinah. Ini yang menarik, yang ketiga menurut saya. Jadi Islam itu yang penting adalah setelah kita mengimani Allah, kemudian menjalankan ibadah mahdoh, bagaimana output sosialnya. Nah sekarang kita yang sering terjadi adalah lebih banyak bercerita, lebih banyak bertengkar soal-soal yang sesungguhnya tidak begitu jadi masalah tapi dipermasalahkan. Sementara untuk output sosial kita tidak pernah mempersoalkannya. Kan ukuran soleh seseorang, ukuran seseorang itu beragama adalah ketika dia bisa menerjemahkan apa yang telah dia capai secara spiritual tadi ke dalam muamalah. Makanya di Al-Quran itu 96,5% adalah muamalah. Itu yang menarik untuk kita diskusikan, bagaimana Rasulullah itu menerjemahkan tauhid, menerjemahkan Islam ke dalam output sosial. Keempat adalah pluralisme, pluralitas.
yaitu menyatukan Yahudi, Nasrani, Majusi, Muslim, Islam untuk sama-sama bekerja membentuk kesejahteraan sosial bersama. Itu yang menarik keempat. Artinya apa? Beliau tidak mempersoalkan apa agamamu ketika itu urusannya sosial, muamalah. Kalau urusan keimanan, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan gitu. Ini yang jarang kita lihat ulama-ulama sekarang. Jadi sekarang itu yang terjadi adalah keterpisahan antara ulama fikih dan ulama yang sosial semacam ini. Ada ketimpangan. Nek wong sing pinter fikih ternyata orang bisa menerjemahkan fikihnya itu ke dalam sosial. Dan sebaliknya. Jadi kita kehilangan elan-elan itu. Makanya kita sekarang tidak memiliki panutan-panutan, terutama setelah Rasulullah, dan kalau kita mungkin setelah era Wali Songo itu ya. Itu. Makanya kita yang sering terjadi adalah konflik-konflik yang sifatnya hanya ke masalah khilafiyah, masalah syariat. Akibatnya apa? Islam menjadi ketinggalan. Makanya sering ada ustadz mengatakan, kita kalau bisa itu berotak Jerman, berhati Mekah. Loh, kok iso? Apa nek Mekah ki otake bodoh? Kesannya Islam itu bodoh gitu. Ya karena itu tadi, kita mungkin tidak banyak mempersoalkan, tidak banyak berpikir tentang kontur sosial tadi. Itu barangkali yang bisa jadi bahan pemikiran kita. Terima kasih. Bisa langsung yang lain.